Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Husna, Saya Zuratul Baida, dan saya Herlina Deviswardani. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Setiap kali berbicara tentang strategi pengembangan ilmu, maka pertanyaan pertama yang muncul di benak kita yaitu, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? jawabannya iya. Karena kedua cara pandang yang berbeda itu membawa implikasi yang berbeda pula dalam strategi pengembangan ilmu yang dipilih. Kadangkala orang mengaitkan pilihan antara bebas atau tidak bebas nilai itu dengan jenis ilmu yang dikembangkan. Artinya, ilmu-ilmu sosial dipandang lebih banyak terkait dengan masalah-masalah sosial, sehingga lebih kuat keterkaitannya dengan masalah nilai. Sedangkan, ilmu-ilmu eksak nyaris terlepas dari intervensi sosial, sehingga dipandang lebih bebas nilai. Apakah pendapat yang demikian itu dapat diterima atau tidak? Tentu saja tidak diterima, karena dengan pembuktian di lapangan dapat menentukan bahwa ilmu-ilmu eksak sekalipun tidak diterima terhadap kepentingan sosial, sehingga tidak sedikit keterkaitannya dengan nilai-nilai. Apa sih hubungannya strategi pengembangan ilmu di Indonesia dengan Pancasila? Hubungannya ialah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai, agar tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai, tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam setiap perkembangan ilmu haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam strategi pengembangan ilmu di Indonesia, ada syarat yang harus dibutuhkan, yaitu pertama, terbentuknya masyarakat ilmiah yang memiliki kekuatan tawar-menawar atau bargaining power, baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Lalu kedua, pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai atau value free, melainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologi, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia haruslah memperhatikan relasi antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu. Yang keempat, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiusitas, karena masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan nuansa religiusnya. Visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Menurut Kunto Wibisono tahun 1994, ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi. Teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar syarat yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teleas atau tujuan, yaitu merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalkan
operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada integral atau integratif. Dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab, manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat, yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Jadi, kesimpulannya ialah strategi pengembangan ilmu di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa sangat penting untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.